Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Musfiratun Najwa Aulia, biasa dipanggil dengan NAJWA atau Najwa. Saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo, Madura. Pada hari ini saya akan bercerita dan belajar bersama tentang sebuah topik yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, topik kali ini itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan mungkin beberapa dari teman-teman semua masih terasa asing dengan istilah atau topik kali ini. Nah, topik kali ini yaitu fonologi. Fonologi merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Bukan hanya sekedar tentang soal suara, tapi fonologi dapat membantu kita memahami bagaimana bunyi dapat membedakan arti kata. Misalnya, coba kita bayangkan ya, pada kata paku dengan baku. Nah, hanya berbeda dengan hurufnya saja ya yang di awal. Kata paku itu diawali dengan huruf P, sedangkan kata baku diawali dengan huruf B. Nah, maknanya pun berbeda juga. Nah, karena itu fonologi bekerja di balik layar untuk membedakan makna melalui bunyi tersebut. Lalu, mengapa fonologi sangat penting untuk dipelajari? Untuk jawabannya itu sangat mudah dan sederhana. Karena fonologi merupakan fondasi dalam belajar membaca, menulis, bahkan berbicara. Anak-anak yang belajar fonologi akan lebih mudah mengenali antara huruf dan bunyi, sehingga mereka dapat membaca dan menulis dengan lebih baik. Bagi para pendidik dan atau guru, fonologi sangat berguna untuk mengajarkan pelafalan yang tepat, intonasi yang sesuai, dan membimbing siswa untuk memahami struktur bahasa. Dalam praktiknya, fonologi bisa diajarkan dengan berbagai cara, mulai dari pelafalan fonem atau pengenalan fonem, latihan pelafalan, membaca, menulis, sampai menyimak dan berbicara. Bahkan kita bisa melibatkan media pembelajaran yang menyenangkan seperti lagu-lagu anak-anak, video animasi, dan permainan yang mencocokkan bunyi. Metode ini membuat pelajaran atau pembelajaran fonologi lebih hidup dan menarik, terutama bagi anak-anak. Bayangkan saja saat siswa menebak bunyi huruf melalui lagu atau menyusun kata melalui permainan, mereka belajar tanpa merasa terbebani. Inilah keajaiban dari implementasi fonologi yang efektif. Ada contoh sebuah metode yang sangat yang bisa membuat pembelajaran fonologi lebih hidup dan menarik. Contoh lagu anak-anak seperti berikut. Jangan lupa menonton. Ayo teman-teman, kita ikuti. A untuk apel, A A A. B untuk bebek, B B B. C untuk cherry, C C C. D untuk domba, D D D. E untuk ekor, E E E. F untuk fairy, F. G untuk gajah, G G G. H untuk harimau, H H. I untuk ikan, I I I. J untuk jeruk, J J J. K untuk kuda, K K K.
L untuk lemon, M untuk mama, N untuk durian, O untuk orang, P untuk perahu, Q untuk Quran, R untuk rusa, S untuk susu, T untuk telur, U untuk uang, V untuk vaksin, W untuk wajah, X untuk xilofon, dan akhirnya huruf Y untuk yoyo, dan huruf Z untuk zebra. Itulah huruf dan bunyinya. Ayo teman-teman belajar. Nah, itu adalah sedikit cuplikan tentang bunyi dan bentuknya. Jadi untuk teman-teman silahkan cari di ruang lainnya untuk belajar lagi mengenai huruf atau fonem. Setelah kita menyanyi bersama dan setelah ada sedikit pelajaran tadi di depan, ini ada sedikit kesimpulan secara keseluruhan. Jadi dengan memahami dan menerapkan fonologi dalam pembelajaran, pendidik bisa membuka pintu bagi siswanya untuk lebih percaya diri dalam bercerita, membaca, dan menulis. Mari kita jadikan fonologi sebagai kunci awal untuk membangun generasi yang cakap berbahasa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaklumi ya teman-teman. Sekian dan sampai jumpa. Bye bye, thank you.